Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimuna amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al-ikhwan wal akhwat, al-aba wal ummahat, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bertemu kembali di majelis yang mulia ini. Akan kita lanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan ahkamul janaiz, hukum-hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan jenazah. Dan telah kita lewati beberapa pembahasan, di antaranya telah kita sebutkan bagaimana tata cara memandikan jenazah dan sampai kepada mengkafani jenazah. Maka selanjutnya kita akan menjelaskan tentang as-salatu 'alal janazah, bagaimana tata cara menyolatkan jenazah. Menyolatkan jenazah ini merupakan fardu kifayah dari keempat kewajiban yang harus dipenuhi bagi kaum muslimin tatkala mereka mendapati salah seorang saudaranya meninggal dunia. Dan Nabi SAW ketika mendapati ada salah seorang muslim yang meninggal dunia, maka beliau mengatakan kepada sahabat-sahabatnya dan kepada kaum muslimin yang lainnya, sallu ala sahibikum, kerjakanlah solat untuk sahabat kalian ini, yaitu seorang yang telah meninggal dunia. Kemudian Nabi SAW memerintahkan agar kaum muslimin pada saat itu menyolatkan ataupun melakukan solat jenazah untuk kaum muslimin yang telah meninggal dunia. Akan tetapi di sana para ulama menjelaskan dari dalil-dalil yang ada dua jenis manusia dari kalangan kaum muslimin yang tidak wajib disolatkan. Akan tetapi bukan berarti kedua jenis manusia ini haram untuk disolati. Akan tetapi boleh tidak disolati dan boleh disolatkan. Yang pertama mereka adalah at-tiflu alladzi lam yablugh, anak-anak yang belum mencapai masa balighnya. Seperti yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, dia mengabarkan bahwasanya mata Ibrahim ibnu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa ibnu 18 syahran falam yusalli alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwasanya ketika Ibrahim ibnu Nabi, anaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, meninggal dunia. Jadi Ibrahim adalah salah seorang anak laki-laki Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana ketika meninggal dunia wa huwa ibnu 18 syahran, pada saat itu umurnya masih 18 bulan atau kurang lebih 1 tahun setengah, ya, 1 tahun setengah. Jadi Aisyah mengabarkan bahwasanya ketika anak Rasulullah yang bernama Ibrahim meninggal dunia, pada saat itu umurnya 18 bulan, falam yusalli alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyolatkan anaknya. Aisyah, Rasulullah tidak menyolatkan Ibrahim. Pada saat itu masih berumur 1 tahun setengah atau 18 bulan. Jadi ini dijadikan oleh para ulama, dalil ini dijadikan bukti oleh para ulama bahwasanya anak-anak yang belum mencapai masa balighnya tidak mengapa bagi mereka untuk tidak disolatkan. Terlebih lagi anak-anak yang mungkin
meninggal dunia sebelum umur 18 bulan atau sebelum 1 tahun 1 tahun setengah. Namun di sana para ulama menyebutkan bahwasanya anak bayi yang meninggal dunia di dalam rahim ibunya ini dilihat dari masa ataupun waktu ataupun dari umur jabang bayi tersebut. Apakah sudah mencapai masa ataupun waktu ditiupkan ruh ataukah belum? Nah, dijelaskan oleh Nabi SAW bagaimana proses peniupan ruh ke dalam rahim seorang ibu, yaitu melalui satu proses 40 hari dalam bentuk nutfah, kemudian 40 hari dalam bentuk alaqah, dan 40 hari berikutnya dalam bentuk mudghah. Di 40 hari pertama dalam bentuk nutfah itu ya maknanya al-mani, 40 hari dalam rahim seorang wanita. Kemudian 40 hari berikutnya sudah berubah dalam bentuk alaqah. Alaqah itu secara bahasa artinya menggantung. Alaqah. Ini pada saat itu nutfah tadi, cairan tadi sudah mulai membentuk serat-serat darah yang menggantung di dinding rahim. Makanya dikatakan alaqah. Kenapa? Karena pada saat itu sudah mulai menggantung di dinding rahim serat-serat darahnya. Kemudian mudghah. Mudghah itu al-mudghah, itu maksudnya daging. 40 hari berikutnya sudah masuk, ya, dia sudah mulai membentuk serat-serat daging. Sehingga pada saat itu Nabi SAW mengatakan tatkala sudah mencapai fase yang ketiga, 40 hari yang ketiga dalam bentuk mudghah, maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk meniupkan ruh di dalam rahim tersebut, pada jabang bayi tersebut, calon bayi tadi. Yursalu ilaihil malak, maka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala malaikat. Fayanfukhu fihi ruh, ditiupkanlah ruh, ya, kepada janin tersebut setelah dia mencapai umur 120 hari. Ataupun kalau dalam bentuk bulan berarti 4 bulan, kurang lebih 4 bulan. Sehingga kata para ulama, ketika didapati bayi yang meninggal di dalam rahim ibunya namun sudah mencapai masa 120 hari kemudian meninggal dunia, ya, tidak mengapa untuk disolatkan, kata mereka. Tidak mengapa untuk disolatkan karena dia sudah mencapai masa dikatakan sebagai anak yang sempurna ataupun manusia yang sempurna walaupun belum lahir. Tapi kalau tidak disolatkan ya tidak mengapa, sebagaimana kita dapati anak Nabi SAW tidak disolatkan oleh Nabi SAW. Jadi kondisi anak sebelum masa baligh adalah kondisi takhyir, pilihan. Boleh disolatkan dan boleh juga tidak disolatkan. Nah, demikian. Nah, mungkin nanti muncul pertanyaan, bagaimana dengan anak yang meninggal dunia di dalam rahim? Maka dilihat dari sisi umurnya. Sehingga kata para ulama, kalau belum mencapai 120 hari ya ini jelas tidak ada syariat sama sekali, karena dia belum dianggap sebagai manusia, ya ditanam sebagaimana biasanya. Adapun kalau sudah melewati masa 120 hari ataupun 4 bulan, tidak mengapa, ya, untuk dibungkus atau dikafani, tapi dengan semampunya, gitu ya. Kemudian disolatkan kalau memang mampu untuk dimandikan. Tapi kalaupun tidak mengapa. Nah, demikian. Wallahu a'lamu bishawab. Tapi itu yang pertama. Di antara jenis manusia yang tidak wajib disolatkan jenazahnya ketika meninggal dunia, yaitu anak-anak sebelum mencapai masa balighnya. Yang kedua adalah asyahid, orang-orang yang meninggal dunia ataupun mati di medan perang, mati syahid. Ini berdasarkan riwayat dari Anas bin Malik, dia mengatakan anna syuhada'a Uhud lam yughsalu wa dufinu bidimaihim wa lam yusalli alaihim. Sesungguhnya para syuhada, orang-orang yang meninggal dunia pada perang Uhud, mereka tidak dimandikan, ya, lam yughsalu, mereka enggak dimandikan. Jadi dibiarkan darahnya seperti itu, nempel, gitu ya. Dibiarkan pakaian-pakaiannya yang mungkin terkena panah, terkena sabetan pedang, itu dibiarkan. Wadufinu bidimaihim, bahkan mereka dikuburkan dengan darah-darah mereka, bidimaihim. Jadi dibiarkan seperti itu, dikuburkan. Walam yusalli alaihim, dan Nabi SAW tidak menyolatkan mereka. Ya, tidak menyolatkan mereka. Nah, demikian. Nah, ini adalah dua jenis manusia yang disebutkan oleh para ulama, bahwasanya mereka tidak wajib untuk disolatkan, tapi boleh, ya, diperbolehkan untuk disolatkan dan tidak mengapa jika tidak disolatkan. Sehingga di sana
mereka para ulama membawakan dua dalil yang berikutnya, di mana didapati Nabi SAW pernah menyolati jenazah seorang anak, ya, yang belum baligh, dan pernah juga didapati Rasulullah tetap menyolatkan para syuhada, orang-orang yang mati syahid. Dan tadi sudah kita sebutkan bagaimana syahid ataupun syuhada itu terbagi dua maknanya, kan gitu ya. Ada yang syahid secara hakiki dan ada syahid secara maknawi. Adapun dua dalil yang kita maksudkan, yang pertama dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, "Utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisobi min sibyanil ansor fa shalla alaihi." Satu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dihadapkan atau dibawakan kepada beliau seorang anak dari anak bayi milik kaum Ansor. Fa shalla alaihi, maka beliau pun menyolatinya, melakukan salat jenazah. Nah, sehingga ketika para ulama mendapatkan satu saat Nabi SAW meninggalkannya, tapi pada waktu yang lain beliau mengerjakannya, maka ini menunjukkan perbuatan itu tidak lagi menjadi wajib, tapi turun menjadi perkara yang sunnah ataupun mustahab bahasanya. Nah, demikian. Bukan berarti terjadi kontradiksi, kan gitu ya. Bukan berarti terjadi kontras, kemudian loh ini gimana, tapi justru dijamak ataupun diambil komprominya, sehingga diambil satu kesimpulan dan satu hukum, bahwasanya hukumnya telah menjadi hukum sunnah, tidak lagi fardu kifayah. Nah, kemudian dalam riwayat yang lain dari Abdullah bin Zubair, dari Abdullah ibnu Zubair, dia mengabarkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara yauma Uhudin bi Hamzah fasujjiya bi burdatin tsumma shalla alaihi fakabbarat tis'at takbirat summa utiya bil qatla yasufuna wa yusalli alaihim wa alaihi ma'ahum. Nah, kata Abdullah bin Zubair, kata Abdullah ibnu Zubair, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan pada waktu perang Uhud, ya, memerintahkan Hamzah, ya, jenazahnya Hamzah, begitu ya, paman beliau sallallahu alaihi wasallam yang meninggal dunia, kemudian ya dibungkus ataupun dikafani, ya. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyolatkan pamannya, menyolatinya, yaitu Hamzah. Padahal beliau meninggal dunia pada waktu perang Uhud. Fakabbarat tis'at takbirat, dan didapati beliau melakukan takbir sebanyak 9 kali takbir. Nanti akan kita sebutkan di antara tata cara melakukan sholat jenazah itu ada beberapa variasi yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minimalnya beliau ya didapati melakukan sholat jenazah sebanyak 4 kali takbir, namun pernah beliau sampai melakukan 9 kali takbir seperti yang beliau lakukan ketika menyolati jenazahnya Hamzah. Ya, pada perang Uhud beliau bertakbir sampai 9 kali takbir. Nah, sehingga dari sini bisa kita dapati bahwasanya sebagian dari para syuhada ataupun orang-orang yang mati syahid tidak disolatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian sebagian yang lain disolatkan, maka hukumnya telah ya turun dari satu yang wajib, hukum asalnya, kemudian menjadi hukum yang sunnah. Dan ini adalah dua yang dikecualikan dari yang lainnya. Adapun selain dari dua jenis ini, maka tetap disolatkan, dan ini merupakan fardu kifayah bagi kaum muslimin. Kecuali yang dua ini, yaitu anak-anak dan orang yang mati syahid. Allahu a'lam bishawab. Baik, ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian yang perlu kita perhatikan di sini, tatkala melaksanakan ataupun melakukan sholat jenazah, maka upayakanlah untuk melakukan sholat jenazah tersebut, kita usahakan agar yang menyolatkan itu dengan jumlah yang banyak jika memang mampu. Akan tetapi berapapun orangnya, maka kita usahakan agar dibentuk tiga saf, begitu ya. Ini perkara yang dianjurkan. Nah, di sana ada beberapa hadis disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min mayyitin tusalli alaihi ummatun minal muslimin yablughuna mi'ata kullahum yashfa'una lahu illa syafa'u fihi." Tidaklah seorang meninggal dunia kemudian sekelompok dari kaum muslimin menyolatkannya, dan jumlah mereka mencapai 100
seluruhnya meminta ampunan untuknya, melainkan ya Allah Subhanahu wa taala akan memberlakukan permintaan mereka, artinya akan mengampuni jenazah tersebut. Namun di dalam hadis yang lain Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan bagaimana kriteria yang sebaik-baiknya orang-orang yang menyolatkan jenazah seorang muslim. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Ma min rajulin muslim yamutu fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'a illa syafa'ahumullahu fihi." Tidaklah seorang muslim meninggal dunia kemudian ada 40 orang yang menyolati jenazahnya, dan 40 orang tersebut kata Rasulullah la yusyrikuna billahi syai'a, mereka orang-orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, illa syafa'ahumullahu fih, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan permintaan mereka untuk si jenazah tadi. Jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengaitkan orang yang menyolati jenazah tadi 40 orang adalah orang-orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sini bisa kita dapati bahwasanya sebaik-baik orang yang menyolatkan jenazah kaum muslimin adalah mereka ya diutamakan orang-orang yang saleh, orang-orang yang bertakwa, yang mengetahui bagaimana hak Allah Subhanahu wa taala, orang yang bertauhid dan menjauhi perbuatan-perbuatan syirik. Walaupun ini susah milihnya kan begitu ya, tapi ini merupakan keutamaan yang bisa didapati ketika ada seorang muslim yang meninggal dunia dan yang menyolatinya adalah orang-orang yang ahlu tauhid, orang yang taat dan orang yang saleh. Ini merupakan keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada jenazah tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya selama kehidupannya dia memiliki amalan yang baik, sehingga Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan orang yang menyolatinya juga adalah orang-orang yang baik-baik pula. Nah, demikian, karena sesungguhnya satu usaha yang baik akan diberikan balasan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Tapi sebaliknya, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Para ulama tafsir ketika membawakan ayat ini dua ayat yang menunjukkan bahwasanya satu usaha yang baik justru akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju kebaikan. Seorang yang berusaha memang ingin menjadi orang yang baik, akan Allah kabulkan. Dia akan menjadi baik, ya, kemudian Allah akan memudahkan dia untuk mendapatkan jalan kebaikan tersebut. Fasanuyassiruhu lil yusra. Tapi adapun orang-orang yang tidak demikian, ya, orang-orang yang tidak menginginkan kebaikan, justru dia hanya menginginkan keburukan, tidak menginginkan kebaikan, maka akan Allah Subhanahu wa taala berikan kesulitan. Usra maksudnya sulit baginya untuk mendapatkan hidayah, sulit baginya untuk menjadi orang yang bertakwa dan soleh. Karena sungguhnya tidak ada keinginan pada dirinya. Tapi ketika ada keinginan pada diri seorang, justru Allah mudahkan dia untuk mendapatkan jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang sesuai dengan perintah Allah dan tuntunan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Demikian, ikhwan akhwat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, beliau mengatakan, ma min mayyitin yamutu fayusalli alaihi salasatu sufuf minal muslimin illa aujaba. Tidaklah seorang meninggal dunia kemudian yang menyolatkannya ada 3 saf dari kalangan kaum muslimin illa aujaba, melainkan wajib. Maksudnya wajib di sini dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jika kita gabungkan dari beberapa hadis tadi, ya sangat kita harapkan bahwasanya yang menyolatkan jenazah kaum muslimin adalah orang-orang saleh gitu ya, orang-orang yang bertakwa. Apakah itu jumlahnya 100 ataupun 40, kemudian diutamakan orang-orang yang tidak berbuat kesyirikan dan benar-benar bertauhid kepada Allah, dan dibentuk safnya itu dengan bentuk 3 saf. Walaupun memang tidak cukup 3 saf, bisa lebih dari 3 saf, itu tidak mengapa. Tetapi sekecil apapun jumlahnya, maka hendaklah dibuat dengan 3 saf. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, kemudian di sana ada satu tata cara di dalam melaksanakan sholat jenazah ini. Seperti yang disebutkan di dalam beberapa hadis bahwasanya posisi seorang imam ketika menyolatkan jenazah, maka posisi
imamnya jika jenazah yang disolati adalah jenazah dari jenis kaum laki-laki, maka posisi imam sejajar dengan kepalanya jenazah. Mungkin perkara yang mungkin sudah masyhur ya, terkenal, kemudian sudah bisa dipahami. Adapun jika jenazahnya adalah seorang wanita, maka posisi imamnya tepat berada di tengah ya, ataupun sejajar dengan bagian perut si jenazah jika jenazahnya dari kalangan kaum wanita. Paham ini ya, jelas ya. Jadi ketika jenazah itu diletakkan, kemudian jika dia jenazah laki-laki, maka posisi imamnya ketika mengimami sholat itu sejajar dengan kepalanya. Jika dia jenazah wanita, maka ya posisi berdirinya itu sejajar dengan bagian pinggang ataupun perutnya, pertengahan badannya. Namun yang menjadi permasalahan, bagaimana jika jenazah tersebut lebih dari satu orang, kemudian dengan jenis kelamin yang berbeda. Nah, itu bagaimana? Kalau tadi satu orang, mungkin kalau laki-laki ya sejajar dengan kepala, kalau wanita ya sejajar dengan perutnya. Tapi di sana didapati mungkin ada 3, 4 sampai 5 jenazah dalam satu waktu. Bagaimana posisi imam? Maka para ulama mengatakan hukum asalnya menyolati jenazah adalah satu persatu. Namun terkadang kondisi seperti ini sulit untuk dilakukan dengan menggilirnya satu, nanti selesai satu, kemudian satu. Sehingga di sana ada beberapa dalil yang pernah dilakukan oleh para sahabat ya, yang dibawakan oleh para ulama asar-asar tersebut, bahwasanya diperbolehkan dengan melakukan satu kali sholat dengan jumlah jenazah yang lebih dari satu. Lalu caranya bagaimana? Yaitu caranya dengan menyusun jenazah tersebut, kemudian posisi jenazah yang laki-laki dan yang dewasa itu lebih dekat dengan imam. Itu yang pertama. Jadi dipilih yang lebih dekat dengan imam adalah jenazah laki-laki yang lebih tua ataupun yang lebih dewasa ataupun yang lebih didapati kesolehannya. Itu yang lebih dekat dengan imam, dan imam posisinya sejajar dengan kepala. Jenazah yang kedua mungkin didapati laki-laki juga tapi dari kalangan anak-anak, maka tetap disejajarkan kepalanya dengan ya imam. Kemudian jenazah yang ketiga mungkin jenis kelaminnya adalah wanita ya, kemudian diupayakan yang dewasa terlebih dahulu, sehingga posisinya jenazah yang ketiga diletakkan. Jadi posisi imam tadi kan gitu ya, sejajar dengan 2 jenazah kepalanya. Kemudian jenazah yang ketiga karena dia wanita, nggak ada anunya gitu ya. Jadi kepalanya tersebut disegaris dengan bagian perut jenazah wanita. Paham ya? Paham ya? Nah, jadi mana bilangnya kan? Satu kan gitu ya, kepalanya sejajar yang kaum laki-laki. Kemudian yang wanitanya itu bagian perutnya ataupun pinggangnya sejajar dengan kepala kaum laki-laki. Mau ya? Kemudian begitu seterusnya, dan imam tetap satu garis kan gitu ya, tetap satu garis. Nah seperti itu dengan dirapatkan. Nah ini boleh seperti ini. Kemudian dia melakukan hanya sekali sholat saja. Ya, sekali sholat saja. Walaupun kata para ulama hukum asalnya disolatkan satu persatu. Namun mungkin di sana didapati kesulitan untuk menyolatinya satu persatu. Mungkin jenazahnya bisa jadi ada 20 gitu ya. Kemudian semisalnya, maka boleh dilakukan cara seperti itu dengan menyusunnya sesuai dengan posisi imam, apakah dia di kepala dan disejajarkan dengan bagian perutnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang berikutnya mengenai tempat sholat yang paling afdol untuk melakukan sholat jenazah, itu di lapangan ataupun di luar masjid. Ya, di lapangan atau di luar masjid. Dengar suaranya? Ada terdengar ya? Dengar suaranya? Dengar ya? Nanti gak dengar.
Ya, jadi tempat yang paling afdol untuk melakukan sholat jenazah itu di lapangan, sebagaimana melakukan sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat istisqa atau sholat istisqa ya, sholat minta hujan, dan sholat jenazah. Ini adalah jenis sholat yang hukum asalnya diperintahkan untuk dikerjakan di lapangan. Ya, jadi sholat istisqa, sholat jenazah, sholat Idul Fitri dan Idul Adha, demikian juga sholat jenazah ini. Kenapa? Karena didapati dalam beberapa riwayat bahwasanya di dekat masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada tempat khusus untuk melakukan sholat jenazah, seperti yang diriwayatkan ataupun disebutkan di dalam beberapa riwayat hadis. Nah, di sini disebutkan oleh Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar bahwasanya dahulu ada sekelompok orang-orang Yahudi mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka membawa seorang laki-laki dari kalangan mereka dan dari kalangan wanitanya yang telah berbuat zina. Ya, telah berbuat zina. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar dua orang tersebut, memerintahkan ya kepada manusia pada saat itu untuk merazam kedua orang ini. Ya, jadi dirajam sampai meninggal dunia. Di mana tempat perajaman tersebut disebutkan qoriban min maudhi'il janaiz indal masjid. Jadi tempat eksekusi perajaman tersebut hampir dekat dengan tempat menyolatkan jenazah ya indal masjid, yang di sebelah masjid juga. Ya, di dekat masjid itu juga. Nah, dari riwayat ini para ulama mengatakan bahwasanya di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi mengkhususkan ya tempat-tempat tertentu, di antaranya tempat untuk melaksanakan sholat jenazah. Walaupun mereka mengatakan tidak mengapa melakukan sholat jenazah di dalam masjid. Kenapa? Karena pernah didapati riwayat dari Aisyah juga. Dia mengatakan masalla Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ala Suhail ibni Baidah illa fi jawfil masjid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah beliau menyolati jenazah Suhail bin Baidah kecuali di tengah masjid, di dalam masjid. Nah, demikian ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah juga melakukan sholat jenazah di dalam masjid. Akan tetapi di masa beliau didapati ada tempat khusus di dekat masjid Rasulullah, ada tempat khusus untuk menyolatkan jenazah. Sehingga kata para ulama, perkara yang paling afdal adalah menyolati jenazah di luar masjid. Kecuali memang ada uzur seperti hujan, begitu ya, hujan ataupun mungkin kondisi-kondisi yang lainnya yang tidak mengapa di dalam masjid. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian juga ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan berita bahwasanya Raja Najasyi yang berada di Habasyah, berada di Ethiopia, meninggal dunia. Didapati Raja Najasyi telah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian Rasulullah mendapati dia telah meninggal dunia. Seperti yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'an Najasyiya fil yaumil ladzi mata fihi kharaja ila musalla. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan berita kematian Najasyi, di mana pada hari itu Najasyi meninggal dunia, Raja Najasyi, kharaja ila musalla, maka beliau keluar menuju lapangan. Musalla yang dimaksud di sini adalah menuju lapangan. Fasoffa bihim wa kabbaru arba'an. Kemudian beliau menyusun saf manusia pada saat itu dan bertakbir sebanyak 4 kali takbir dari salat jenazah. Nah, demikian. Ya, akhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk melakukan sholat jenazah di kuburan, itu tidak boleh. Seperti yang diriwayatkan oleh Anas, dia mengatakan anna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naha ayyusalla alal janaiz bainal kubur. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang melakukan sholat jenazah di tengah-tengah perkuburan. Ini tidak boleh. Nabi melarang demikian, kecuali bagi seorang yang terlambat mengikuti sholat jenazah, maka dibolehkan dia untuk mendatangi kuburan dan melakukan sholat jenazah di kuburan tersebut.
Seperti yang pernah terjadi di masa Rasulullah ketika Rasulullah tidak melihat tukang sapu yang biasa menyapu masjid Rasulullah, seorang wanita. Rasulullah bertanya pada esok harinya, pada pagi harinya, ya, mana dia? Maka para sahabat mengatakan dia telah meninggal dunia tadi malam. Ya, telah meninggal dunia dan kami merasa enggan untuk membangunkanmu. Kemudian kami mengurus jenazahnya dan menguburkannya pada malam hari. Maka Rasulullah meminta agar ditunjukkan di mana kuburannya. Dan beliau mendatangi dan beliau sholat di sana. Tapi sholat jenazah kan gitu ya, tetap menghadap ke arah kiblat. Nah, yang seperti ini tidak masuk ke dalam larangan. Yang dilarang oleh Rasulullah tadi sengaja membawa jenazahnya dan dikhususkan disolatkan di tempat perkuburan. Ini tidak diperbolehkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun orang yang uzur terlambat, maka boleh dia menyusul ke kuburan dan melakukan sholat jenazah di kuburan tersebut dengan tetap menghadap ke arah kiblat sebagaimana sholat jenazah yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Adapun tata cara sholat jenazah, maka kita dapati di sana para ulama menjelaskan tata cara melakukan sholat jenazah itu dengan beberapa cara dari perbedaan jumlah takbirnya. Sebagian riwayat mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW melakukan sholat jenazah dengan bertakbir sebanyak 4 kali takbir, dan ini yang cukup terkenal. Ya, ini cukup terkenal. Jadi melakukan sholat jenazah dengan 4 kali takbir, dan ini minimalnya. Namun di sana didapati juga bahwasanya ada riwayat-riwayat yang menunjukkan bolehnya melakukan sholat jenazah dengan 5 kali takbir, 6 kali takbir, 7 kali takbir, tapi 8 tidak pernah tidak didapati. Ya Allah alam bisawab. Saya sampai hari ini juga tidak mendapati ada riwayat yang menunjukkan Rasulullah pernah 8 kali takbir. Tapi 4, 5, 6, 7 dan 9 kali takbir pernah didapati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat jenazah dengan jumlah takbir tadi. Nah, demikian. Adapun berkaitan dengan 4 kali takbir, yaitu hadis ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyolati ya Raja Najasyi dengan bentuk sholat ghaib, gitu ya. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, sementara Raja Najasyi pada saat itu di Ethiopia. Hanya saja beritanya sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau melakukan sholat. Sehingga para ulama mengatakan bahwasanya kapankah sholat ghaib itu disyariatkan? Ketika didapati kaum muslimin meninggal di satu tempat dan kemungkinan besar jenazahnya belum disolatkan di sana, maka boleh melakukan sholat ghaib. Adapun jika sudah didapati ada orang-orang yang mengurus jenazahnya dan dia sudah disolati, maka tidak ada pembebanan dari syariat untuk mengulang-ulang sholat, gitu ya, atau melakukan sholat ghaib. Nah, sholat ghaib itu dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan Raja Najasyi tinggal di negeri di mana mayoritas penduduknya pada saat itu adalah Nasrani. Sementara Raja Najasyi baru saja masuk ataupun memeluk agama Islam pada saat itu, dan dia meninggal dunia, sehingga kemungkinan besar dia belum disolatkan. Hanya Rasulullah memerintahkan untuk melakukan sholat ghaib. Nah, sebagian ulama yang lain mengatakan bahwasanya kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat ghaib, padahal jenazahnya jauh kalau gitu ya antara Madinah dan Ethiopia, Habasyah. Nah, mereka mengatakan bahwasanya letak ya Habasyah ataupun negeri Ethiopia dibandingkan dengan Madinah, maka letaknya tersebut ke arah selatan Madinah, ke arah selatan Madinah. Jadi Ethiopia ataupun Habasyah itu selatannya Madinah. Sementara didapati di Madinah arah Ka'bah ataupun arah kiblatnya ke arah mana? Di Madinah itu kiblatnya ke arah mana? Antum pernah sholat di Madinah ya? Ya, kiblatnya itu mengarah ke arah selatan. Jadi sejalur dengan negeri Ethiopia. Ya, ini alasan sebagian para ulama kenapa Rasulullah melakukan sholat ghaib, karena pada saat itu bertepatan posisi jenazahnya Raja Najasyi ya searah dengan arah kiblat, makanya Rasulullah melakukan sholat ghaib. Sehingga ini merupakan ada sedikit perbedaan di kalangan para ulama fikih, bahwasanya mereka membolehkan sholat ghaib itu
ketika memang jenazah yang meninggal dunia yang jauh tadi searah dengan arah kiblat di tempat orang yang melakukan sholat gaib. Kalau di sini kiblatnya arah mana? Selatan, barat, utara? Hah? Arah mana sini? Kalau di Indonesia arah barat. Hah? Arah barat ya di sini. Kiblat. Arah barat ya? Ke arah matahari tenggelam ya? Hah? Ya kalau kita ingin mengikuti pendapat ulama yang seperti ini, maka ya tidak boleh melakukan sholat gaib yang mana jenazahnya itu mungkin di arah timur kan gitu ya. Di arah timur meninggalnya di kota atau di negara sebelah timurnya tempat tinggal kita. Akan tapi diperbolehkan melakukan sholat gaib jika memang jenazah itu yang meninggal sejalur ataupun searah dengan arah kiblatnya pada tempat tinggal kita. Tapi ini sebagian pendapat para ulama. Sebagian yang lain mereka mengatakan bahwasanya diperbolehkan melakukan sholat gaib yaitu pada jenazah-jenazah yang kemungkinan besar belum disolatkan. Ya, dan ini yang Allah a'lam bishawab, ini yang paling saya kuatkan dan saya pilih dari sekian banyak pendapat para ulama. Allahu a'lam bishawab. Baik. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi ini diantara bentuk ataupun jumlah dari takbir yang dilakukan pada sholat jenazah. Dan perlu kita ketahui sholat jenazah itu adalah sholat yang tidak melakukan ruku ataupun sujud di sana, tapi cukup dengan posisi berdiri dan melakukan 4 kali takbir, 5 kali, 6, 7 atau 9 kali takbir. Adapun riwayat yang menyebutkan tentang 4 kali takbir yaitu ketika Rasulullah menyolatkan ya Najasyi. Adapun dalil yang menyebutkan Rasulullah pernah melakukan sholat jenazah 5 kali takbir yaitu hadis dari Abdurrahman bin Abi Laila. Di sana disebutkan bagaimana Zaid bin Arqam melakukan sholat jenazah dan dia bertakbir sebanyak 4 kali. Kemudian pada kondisi yang lain dia pernah melakukan sholat jenazah dan bertakbir sebanyak 5 kali. Kemudian perawi di sini mengatakan aku pernah bertanya kepadanya, maka dia pun berkata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiruha. Adalah Rasulullah dahulunya pernah didapati melakukan ya takbir dalam sholat jenazah sebanyak 5 kali. Nah, inilah yang dibawakan oleh para ulama bahwasanya 5 kali takbir dalam sholat jenazah itu diperbolehkan. Kemudian dalil yang menunjukkan bahwasanya 6 ataupun 7 kali takbir yaitu dari perbuatan sebagian para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah dari Abdullah bin Maqal bahwasanya Ali bin Abi Thalib pernah menyolati jenazahnya Sahal bin Hunayf. Ali bin Abi Thalib menyolati jenazah Sahal bin Hunayf. Fakabbaru alaihi sittan. Didapati Ali bin Abi Thalib melakukan takbir sebanyak 6 kali. Jadi dia melakukan takbir 6 kali. Summa iltafattu ilaina. Ya, summa iltafata ilaina. Kemudian Ali bin Abi Thalib pun menoleh kepadaku. Faqala innahu badari. Sesungguhnya Sahal bin Hunayf ini adalah seorang badari. Badari itu maksudnya veteran perang Badar. Atau veteran ya? Mantan, gitu ya. Mantan tentara perang Badar. Nah, itu kata Ali bin Abi Thalib. Nah, demikian juga riwayat dari Musa bin Abdullah bin Yazid. Dia mengatakan bahwasanya anna Aliyan shalla ala Abi Qatadah. Ali bin Abi Thalib pernah menyolati jenazah Abu Qatadah. Fakabbaru alaihi sab'an. Dan didapati Ali bin Abi Thalib melakukan takbir sebanyak 7 kali. Nah, ini dua dalil ini yang dibawakan oleh para ulama bahwasanya boleh melakukan sholat jenazah dengan 6 kali takbir dan 7 kali takbir. Ya, 6 kali takbir dan 7 kali takbir. Kemudian riwayat yang menunjukkan bahwasanya 9 kali takbir yaitu riwayat dari Abdullah bin Az-Zubair. Dia meriwayatkan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla ala Hamzah fakabbaru alaihi tis'a takbirat. Ini sudah kita sebutkan tadi hadisnya. Kata Abdullah bin Az-Zubair, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyolati jenazah Hamzah, beliau bertakbir sebanyak 9 kali takbir. Adapun 8 kali takbir tidak didapati oleh para ulama riwayat hadisnya. Tapi yang didapati 4, 5, 6, 7 dan 9. Selain itu tidak didapati riwayatnya sehingga para ulama membatasi hanya pada contoh-contoh yang ada saja. Karena sungguhnya asal hukum ibadah itu harus mengikuti
contoh dari tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang dapati adalah ya beberapa contoh tadi, yaitu 4 kali takbir, 5 kali, 6, 7 dan 9 kali takbir. Kemudian jika ada yang bertanya bagaimana kaifiatnya dari 4 takbir dan seterusnya, maka di sana disebutkan dalam beberapa riwayat bahwasanya di antara doa-doa yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari 4 kali takbir seterusnya sampai 9 kali takbir, maka didapati setelah takbir yang pertama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat Al-Fatihah dan tanpa ada doa iftitah, iftitah. Nanti akan kita sebutkan bagaimana riwayat dari Ibnu Abbas ketika dia mengimami sholat jenazah dan sengaja mengeraskan bacaannya. Apa tujuannya? Agar orang-orang tahu bagaimana doa di dalam sholat jenazah. Nah, disebutkan oleh Tolhah bin Ubaidillah, dia berkata, "Sholaitu khalfa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ala janazah." Aku pernah sholat di belakang Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ala janazah. Itu ketika melakukan sholat jenazah. Jadi kata Tolhah, aku pernah sholat di belakang Ibnu Abbas, maksudnya sholat jenazah. Faqara'a bi Fatihatil Kitab wa surah. Dan dia pada saat itu setelah takbir yang pertama membaca surat Al-Fatihah, dan setelah surat Al-Fatihah ada surat pilihannya lagi. Ya, Fatihatil Kitab kemudian surah. Wa jahara hatta asma'ana. Dan Ibnu Abbas pada saat itu mengeraskan bacaannya sehingga memperdengarkan bacaannya kepada kami. Falamma faragha, maka tatkala dia telah selesai dari mengerjakan sholat jenazah, aku pun memegang tangannya dan bertanya. Ya, langsung aku pegang tangannya dan aku bertanya, "Innama jaharta." Ya, kemudian dia pun berkata, faqala, ketika aku bertanya kenapa seperti itu, dia pun mengatakan, "Innama jahartu li ta'lamu annaha sunnah wa haqqun." Sesungguhnya aku mengeraskan bacaanku agar kalian tahu bahwasanya ini sunnah. Inilah tata cara yang disunnahkan, wa haqqun, inilah sebenarnya yang hak. Ini perkara yang benar, inilah yang sebenarnya. Ya, ini yang sebenarnya, maksudnya bukan jaharnya, artinya dalam rangka untuk memberikan pelajaran. Tetapi yang diinginkan oleh Abdullah ibnu Abbas agar orang-orang di belakangnya mengetahui apa yang dibaca antara takbir dan takbir yang berikutnya. Itu didapati bahwasanya setelah takbir yang pertama membaca surat Al-Fatihah dan boleh dengan surat pilihan yang lain ditambah, ataupun boleh dengan Al-Fatihah saja, tidak mengapa. Kemudian setelah itu, artinya setelah ya dia membaca Al-Fatihah kemudian mengangkat tangannya lagi dan takbir yang kedua. Nah, adapun masalah mengangkat tangan ketika sholat jenazah ataupun sholat Idul Fitri, Idul Adha dengan bilangan beberapa kali takbir, maka di sana ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian mereka mengatakan bahwasanya dari takbir ke takbir tersebut cukuplah dengan ucapan, tapi posisi tangan hanya sekedar bersedekap saja, tetap bersedekap, hanya saja dia bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebagian menyatakan demikian, tapi wallahu a'lam bishawab, ya, ana mendapati jumhur dan mayoritas para ulama mengatakan tidak mengapa mengangkat kedua tangannya dari setiap takbir kemudian kepada takbir yang berikutnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ya, jadi ini ada dua pendapat, dan saya tetap yang merujihkan bahwasanya tidak mengapa mengangkat kedua tangannya, karena memang ini perkara yang dalilnya di sana disebutkan oleh para ulama sehingga ada medan ijtihad, sehingga di sebagian mereka berijtihad begini dan yang lainnya beda dengan ulama yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, setelah takbir yang pertama kemudian dia membaca Al-Fatihah ataupun boleh dengan surat pilihan. Kemudian dia bertakbir lagi Allahu Akbar. Nah, setelah takbir yang kedua membaca salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan salawat yang dibaca di sini adalah salawat yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam redaksinya, bukan dengan salawat yang kita susun sendiri, bukan. Tapi salawat seperti yang kita baca ketika tasyahud, yang itu datang melalui wahyu. Karena sesungguhnya apa yang diajarkan oleh Rasulullah seperti doa masuk kamar mandi, doa masuk masjid dan keluar, itu semua melalui jalan wahyu, bukan hasil karangan Nabi Muhammad SAW.
Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan di dalam Al-Qur'an, di antaranya firman Allah di dalam surat An-Najm, Allah taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan adalah Muhammad itu tidaklah dia berbicara dengan hawa nafsu, tapi Muhammad itu berbicara sesuai dengan wahyu yang telah diwahyukan kepadanya. Jadi sabda-sabda beliau, perbuatan beliau itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saja para ulama membedakan antara wahyu yang tersurat dan tersirat. Gitu ya. Kalau wahyu yang tersurat benar-benar lafaz sampai-sampai hurufnya, maknanya itu datang langsung dari Allah Subhanahu wa taala, itulah dia Al-Qur'an. Akan tapi wahyu yang tersirat tersebut hanya sebatas wahyu yang datang dari Allah melalui malaikat Jibril dalam bentuk maknanya. Nanti Rasulullah sendiri yang menyusun redaksinya sesuai dengan kondisi yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu ya, sesuai dengan kondisi yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, mewahyukan kepada Jibril bahwasanya gerakan salat itu kan begitu ya, kalau ruku tangannya demikian, posisi kepala dan bacaannya demikian. Ya, itu diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kapan beliau menyampaikan dengan redaksinya? Ketika mendapati ada orang yang salah salatnya, maka disitulah Rasulullah mengajari salat. Jika kamu ruku, letakkan seperti ini, bacalah ini, nah seperti itu. Makanya disebut dengan wahyu yang tersurat dan tersirat. Jadi wahyu kedua-duanya itu wahyu Al-Qur'an dan hadis. Itu merupakan wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian. Jadi ini diantara caranya, yaitu setelah takbir yang kedua membaca selawat. Di antara selawat yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari selawat yang masyru'ah, gitu ya, selawat yang masyru'ah itu dengan mengucapkan setelah takbir yang kedua Allahu Akbar. Kalau takbir pertama membaca Al-Fatihah, hafal semua ya Al-Fatihah ya, tanpa ada doa. Yang kedua dengan membaca selawat kepada Nabi, dan di antara selawat yang diajarkan oleh Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian selawat yang lainnya yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ini beda dengan yang pertama. Ya gitu ya. Beda sama yang pertama. Kama Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ya kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dan di sana ada beberapa selawat yang lainnya yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang itu dipakai pada waktu tasyahud, dan demikian juga itu boleh dipakai ketika membaca selawat setelah takbir yang kedua. Nah, setelah kita membaca selawat tadi, kemudian mengangkat takbir yang ketiga. Apakah dia dengan ucapan Allahu Akbar? Kalau di sini masyhurnya dengan mengangkat tangan atau Allahu Akbar saja? Bilang angkat tangan ya. Oh iya, ada sebagian negara memang sudah tersebar itu memakai pendapat para ulama yang cukup dengan ucapan Allahu Akbar. Tidak masalah, begitu ya. Ini perkara ijtihadiyah, maka tidak dipermasalahkan siapa yang mengambil pendapat A ataupun pendapat yang B, tergantung penelitiannya mana yang paling rajih dari beberapa pendapat tersebut. Kemudian dia bertakbir takbir yang ketiga, Allahu Akbar, kemudian membaca doa. Setelah takbir yang ketiga ini disyariatkan bagi seorang yang menyolatkan jenazah membaca doa. Setelah tadi selawat, setelah takbir yang ketiga membaca doa, dan di antara doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Ya, wasi' madkhalahu wa ghsilhu bil ma'i wasalji wal barad wa naqihi minal khotoya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daron khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi, ya, wa adkhilhul jannah wa a'idhu min azabil qabri wa azabin nar. Ini jarang dibaca doanya, kadang lupa kan ya. Ini jarang. Yaitu di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendoakan jenazah tersebut setelah takbir yang ketiga, atau doa yang lainnya. Ada beberapa doa di sana didapati dari contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu
dia melakukan takbir yang ketiga. Yang keempat, Allahu Akbar. Nah, setelah takbir yang keempat, maka ini ada dua cara yang disebutkan dalam beberapa riwayat. Dia boleh langsung salam setelah takbir yang keempat, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dua kali takbir. Ya, dan boleh juga dengan sekali takbir. Assalamualaikum warahmatullahi. Seperti yang disebutkan di dalam beberapa riwayat, saya kita sebutkan di sini bagaimana ya, sebentar ya. Iya, di sini disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla ala janazatin fakabbaru 'alaiha arba'an wa sallama taslimatan wahidatan. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah pernah melakukan salat jenazah bertakbir sebanyak 4 kali dan salam hanya sekali. Sementara dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salam tersebut sebanyak dua kali. Ketika Rasulullah melakukan A, melakukan B, berarti kedua-duanya boleh dikerjakan. Artinya ada pilihan di sana. Ya, jadi ketika dia takbir yang keempat, Allahu Akbar, maka boleh dia langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi, dan boleh juga sekali takbir. Nah, boleh juga baginya ya ketika pada takbir yang keempat, Allahu Akbar, membaca doa yang berikutnya, doa yang lain yang dikhususkan untuk si jenazah tadi, dengan mengucapkan Allahumma ighfir li hayyina wa maitina, kan gitu ya, Allahumma arhamhu, ataupun doa yang lainnya yang didapati di dalam beberapa hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan demikian. Itu kalau kita mengerjakan sholat jenazah itu dengan 4 kali takbir. Lalu bagaimana dengan melakukan sholat jenazah lebih dari 4 kali takbir? Apakah yang dibaca, adakah yang dibaca ataukah tidak ada? Maka di sana para ulama mengatakan bahwasanya kedua-duanya boleh dilakukan, karena tidak disebutkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam membaca doa khusus dan menyebutkan cara khusus pada takbir-takbir yang kelima, keenam sampai yang kesembilan. Artinya boleh baginya setelah takbir yang keempat dia hanya cukup bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai 9 kali takbir, 5 kali, 6, 7 kali, dan 9 kali takbir. Akan tetapi para ulama juga mengatakan bahwasanya tidak mengapa dia mengkhususkan doa untuk si mayit dari takbir-takbir tadi yang lebih dari 4 kali takbir. Ya, dengan mengkhususkan doa ataupun dengan doa yang sudah dia susun sendiri, begitu ya. Dengan doa yang sudah dia susun sendiri, maka ini diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka jika kita sudah mengetahui bahwasanya ini diantara ya tata cara yang ringkas yang kita dapat, yang bisa kita ringkas dalam pertemuan kali ini, bagaimana tata cara melakukan sholat jenazah, ya seperti yang sudah kita sebutkan tadi, bahwasanya dari posisinya, jumlah rakaatnya, dan bacaan-bacaannya sampai kepada jumlah takbirnya, apakah dia sekali takbir ataukah 2 kali takbir, maka ini diperbolehkan. Baik. Nah, sekarang kita masuk kepada menguburkan jenazah. Ya, menguburkan jenazah. Seperti yang sudah kita sebutkan bahwasanya di antara bentuk kuburan yang didapati riwayatnya, ya, ataupun yang dilakukan oleh kaum muslimin, maka ada 2 cara untuk membuat liang kuburan tersebut, untuk membuat ya lubang kuburannya. Apa namanya di sini? Liang ya? Nah, liang lahat, liang syak. Jadi memang yang terkenal itu adalah liang lahat. Nah, gitu ya. Walaupun ada 2 sebenarnya yang boleh dibuat, yang dianjurkan yaitu lahat. Kenapa dikatakan lahat? Karena secara bahasa lahat itu artinya serong. Lubang itu serong, kan gitu ya. Serong ke arah kiblat, yang lahat.
Dan boleh juga dengan bentuk syak. Ya, syak itu begini, atau kemudian ada kotak kecilnya lagi. Itu syak pas di tengahnya. Ada di tengahnya. Kalau lahat, ya ini kotaknya, kemudian ada kotak kecil di samping sininya yang mengarah ke arah kiblatnya. Gitu ya, ke arah kiblatnya. Nah, tidak ada anunya ya. Ya, tidak ada idenya. Nah, demikian. Jadi itu di antara bentuk untuk menguburkan jenazah, ya bentuk kuburan. Jadi bentuk kotaknya, baik itu dengan cara syak ataupun dengan lahat. Syak itu dikatakan syak karena dia memang tengahnya saja. Namun ada di sebagian tempat, ya khususnya di tempat tinggal saya, gitu ya, di Balikpapan itu, yang pernah saya saksikan, ataupun di beberapa kota yang pernah saya singgahi, ya mereka tidak menggunakan lahat dan tidak juga menggunakan syak, tapi benar-benar segi empat begitu saja kotak, begitu ya, kotak segi empat. Kemudian nanti jenazahnya diletakkan dan dihadapkan ke arah kiblat, kemudian diletakkan papan secara miring nantinya, miring, begitu ya, dimiringkan untuk menutupi jenazahnya tadi. Nah, ada sebagian yang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita katakan ini sah-sah saja, tapi jelas yang paling afdal, yang paling utama yaitu membuat kuburan tersebut dengan bentuk lahat, begitu ya, ataupun jika tidak mampu dengan bentuk syak. Tapi kalau memang di sana masyhurnya dan ma'rufnya adalah dengan bentuk seperti yang saya katakan tadi, persegi empat saja kan gitu, atau persegi panjang, kemudian nanti ditutup dengan papan, ya maka yang seperti ini juga ya tidak menyebabkan apa gitu ya, fardu kifayah itu menjadi batal, tidak. Itu tetap sah kan gitu ya, tetap sah saja insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Itu dari sisi bentuknya. Dari sisi bentuknya. Adapun suara apa tadi? Begitu ya. Ya, adapun dari sisi besar dari apa gitu ya, liang tersebut, yang lahat yang syak tadi, itu disesuaikan dengan kondisi ataupun postur badan si jenazah. Kalau memang didapati postur badan si jenazah itu ya cukup besar, maka mungkin nanti sedikit dibesarkan lubangnya kan gitu ya. Kalau dia memang jenazahnya anak-anak, ini disesuaikan dengan besar badannya, ya dengan besar tubuhnya tersebut, kemudian dibentuklah lubang ya sesuai dengan bentuk badannya. Tetapi di sana para ulama mengatakan disunnahkan untuk memperdalam ketika menguburkan jenazah. Jadi lubang itu dibuat agak sedikit dalam, ya dibuat sedikit dalam. Dan ini diperintahkan oleh Nabi SAW ketika beliau mengatakan bahwasanya hendaklah diperdalam lubang kuburan tersebut, karena sungguhnya ini manfaatnya banyak dan manfaatnya besar ketika lubang tersebut diperdalam. Nah, sebagian para ulama mengatakan bahwasanya ada yang sampai menentukan dengan ukurannya. Jadi idealnya itu kedalaman dari lubang kubur tersebut melebihi dari 1 meter, 1 meter 30 kan gitu ya, 1 meter 30. Saya tidak tahu kalau di situ biasanya karena memang apa gitu ya, setiap daerah mungkin memiliki perbedaan dari jenis tanahnya, gitu ya, dari jenis-jenis tanahnya, sehingga ini terkadang berbeda satu dan yang lainnya. Tetapi kita menyebutkan idealnya bagaimana yang sesuai dengan tuntunan Nabi dan contoh dari Nabi SAW dan ya para sahabat atau orang-orang yang telah mendahului kita. Nah, didapati di sana mereka membuat bentuk lubang tersebut dengan sedikit didalamkan, kemudian agak dilebarkan dan membentuk ya lahat ataupun syak. Nah, demikian. Baik, ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian setelah lubang tersebut siap dan sesuai dengan ukuran si jenazah, apakah dia dibuat lahat ataukah syak, maka ketika jenazah tersebut diangkat ataupun ketika dia didekatkan dengan lubang tersebut, disunnahkan untuk memasukkannya dari arah kaki kuburan. Dari arah kaki kuburan. Nah, sebelumnya tadi kita sebutkan bagaimana Nabi SAW memerintahkan ausi'u wa a'miku wa ahsinu. Jadi sedikit lebarkan kuburan tersebut, perdalam, wa ahsinu, dan perbaiki bentuk kotaknya kan gitu ya. Jadi diperindah, dipercantik. Nah, demikian. Nah, kemudian ketika memasukkan jenazah,
ya memasukkan jenazah sebelum dia dimasukkan ke dalam lubang kuburnya, maka disunnahkan untuk jenazah yang dibawa tadi, misalnya ini lubangnya, maka dia dibawa dari arah kaki, gitu ya, dari arah kaki. Ya, dari arah kaki, misalnya di sini nanti posisi kepalanya dan di sana arah kiblat. Kemudian dia didatangkan dari arah kakinya. Dan posisinya itu ya di sebelah kiblatnya, bukan di sebelah sininya, karena nanti agak susah menurunkannya. Ya, menurunkan ke dalam kuburnya. Karena sungguhnya ini posisi kiblat, nanti dia akan dirapatkan ke kiblat, gitu ya, didekatkan ke arah kiblat, sehingga kalau dia nanti usungannya masuk dari arah sini, nanti akan diputar lagi ke sini jenazahnya. Agak susah balik-balik mutar-mutarnya. Jadi dia dari arah sini, sehingga ketika menurunkannya tinggal sekali gerakan langsung masuk, dibawa langsung masuk. Gitu ya, dibawa langsung masuk. Kalau tidak tadi dia arahnya dari sini kan mungkin akan kesulitan orang yang nerimanya, harus mutar-mutar lagi. Tapi kalau dari sini kan gitu ya, dari arah sini dan sana, seumpamanya sana kiblat, maka ketika jenazahnya datang dari arah sini, diletakkan di dekat pinggiran, kan gitu ya, di pinggir dari lubang kuburnya. Nah, ini mudah bagi kita sedikit digeser gitu ya, dibantu, kemudian dimasukkan dengan sekali gerakan dan diletakkan di dalam lahatnya ataupun syaknya, ya, dalam lahatnya ataupun syaknya. Nah, biasanya kalau dia menggunakan lahat itu, ya, di sini, kemudian nanti ada serong sedikit untuk tempat jenazahnya, itu nanti dia dimasukkan ke dalam dan ditutup dengan papan atau biasanya dengan bata, atau ya bata ya. Brick. Brick. Iya, apa itu ya? Kalau saya bilangnya bata, gitu ya. Labin dalam bahasa Arabnya, labin. Ya, dengan labin ditutup. Apa tujuannya? Supaya jenazahnya tersebut tidak terguling ke belakang, karena dia akan dimerengkan. Ya, jenazahnya itu dimiringkan seperti ini, dimiringkan dia begini. Kan ini lahat itu ya, turun. Nah, jadi bukan terlentang ke atas ngadap ke langit, kan, tapi dihadapkan ke arah kiblat. Ya, ke arah kiblat. Sehingga tadi sudah kita singgung di awal, upayakan agar ketika mengkafani jenazah, ya, bentuk ikatannya itu diposisikan di sebelah kiri tubuh jenazahnya. Karena nanti dia akan ditidurkan di lambung sebelah kanannya, kan gitu ya. Seperti tidurnya Rasulullah kan itu biasanya di lambung sebelah kanan. Nah, demikian, di lambung yang sebelah kanan. Nah, itu nanti diposisikan seperti itu. Ini lambung sebelah kanan, jadi berdirikan. Nah, ikatan itu upayakan di sebelah atau sisi kiri tubuh si jenazah, sehingga memudahkan baginya untuk melepasnya. Karena kalau di sini nanti ya susah melepasnya gimana? Kan tidak boleh dibalik-balik lagi kan gitu ya. Kasihan jenazahnya. Ini zalim kepada jenazahnya seperti itu. Jadi kalau di sini mudah baginya untuk membukanya. Nah, demikian. Ya, kemudian penutup dari wajahnya tersebut disingkap sehingga ya wajahnya diciumkan ke dinding kubur tersebut di lahat tadi. Ini kan masuk. Kemudian kan ada lahat tadi yang sudah dikorek, nah itu dimasukkan. Nah begitu itu kalau lahat. Kalau tadi dia syak, begini ya, syak itu. Nah, nanti di jenazahnya dimasukkan ke dalam ya kubur, kemudian dimasukkan ke dalam syaknya tadi. Dan dia ditutup kan gitu ya, atasnya ditutup dengan papan ataupun yang semisalnya. Dia di dalam. Nah, seperti itu. Itu kalau syak. Tapi kalau lahat dia diserongkan, dimasukkan ke lahat yang serong tadi ke arah kiblat. Kemudian ditutup dengan labin. Ya, bahasanya labin itu bahasa Arab itu ya bata apa namanya di sini ya, atau dengan papan boleh. Ya, kemudian ya supaya untuk menjaga agar jenazah tersebut tidak terguling ke belakang. Dan ketika jenazah tersebut ditidurkan ataupun diletakkan dalam posisi miring seperti ini, jelas membutuhkan ada pengganjal di pipinya kan gitu ya, supaya dia tidak miring lehernya, sehingga harus dibuat beberapa bantal. Iya, bola gitu ya, bola tanah gitu ya, dibuat bola atau seperti bantal dari tanah untuk mengganjal kepalanya gitu ya, mengganjal kepalanya sebelum nanti ditutup dengan papan-papan tersebut. Nah, demikian. Baik, ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Nah, selanjutnya di sana ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, yaitu setelah kita tadi memasukkan jenazah ke dalam liang lahatnya,
ya, masukkan jenazah ke dalam liang lahatnya, kemudian sudah mungkin kita buka ataupun tidak dibuka, itu sebenarnya tidak ada masalah seperti yang sudah kita sebutkan di awal. Ya, walaupun sebagian negeri ya, tersebar satu mitos kan gitu ya, satu khurafat, ini bisa menyebabkan dia nanti akan bangkit lagi katanya gitu ya, ataupun gentayangan, itu sebenarnya tidak ada. Karena sungguhnya jelas dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana ruh-ruh tersebut ketika sudah meninggal dunia itu semua berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka tidak diberikan kebebasan untuk lari ke sana kemari, tidak. Tapi mereka sudah memasuki alam yang baru, yaitu alam barzakhnya. Ya, telah memasuki alam barzakhnya. Dan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang ada memang kita dapati itu adalah penjelmaan syaitan ataupun para jin yang menyerupai bentuk-bentuk manusia yang pernah dia jumpai. Di antaranya korin kita. Karena masing-masing kita punya setan korin. Dan ada malaikat korin namanya gitu ya, setan korin. Yang boleh jadi manusia tersebut duluan meninggal sebelum setannya meninggal. Karena memang setan ataupun jin lebih lama dan lebih panjang umurnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga mungkin terkadang didapati orang yang sudah meninggal dunia kemudian semacam ada yang menyerupai dia dan meminta ataupun berdialog, meminta dengan apa yang menjadi kesenangan semasa hidupnya. Orang-orang menyangka ini, oh dia hidup lagi kan gitu ya. Padahal itu adalah perbuatan jin kan gitu ya, yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan bagi mereka untuk membentuk dirinya dengan ya makhluk-makhluk yang lain seperti ular, seperti binatang atau seperti manusia. Dan ini terjadi di masa Rasulullah ketika para jin sebagian mereka merubah bentuknya seperti manusia dan berdialog dengan sebagian sahabat, dengan Abu Hurairah yang dia tangkap karena mencuri harta di Baitul Mal ataupun yang semisalnya. Nah, demikian ikhwan akhwat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, setelah tadi kita letakkan jenazah tersebut, kemudian kita buka ataupun tidak masalah, sudah kita berikan bantalan ya, kita tutup dengan papan tadi dia di lahatnya, maka disunnahkan bagi kita semua sebelum tanah tadi diturunkan hendaklah kita melempar 3 kali lemparan gumpalan tanah ke arah kepala, bukan di kepalanya gitu ya, cuma searah dengan arah, misalnya ini dia, ini sudah masuk dia di lahatnya, nah ini dilemparin di sininya, ya, iya, lempar begini saja, dihambur ya, dihambur. Ada yang terlewat tadi ya, bahwasanya di sana ada satu sunnah, ya, satu sunnah ketika menurunkan jenazah ke dalam ya kuburnya, maka disyariatkan bagi kita semua untuk membaca Bismillahi ala sunnati Rasulillah. Nah, ini jangan terlewatkan. Bismillahi ala sunnati Rasulillah, atau dalam riwayat yang lain Bismillahi ala millati Rasulillah. Kemudian diturunkan jenazahnya. Ya, diturunkan jenazahnya dan diletakkan di syak ataupun di lahatnya. Ya, di bagian syak ataupun di lahatnya. Nah, setelah tadi sempurna, kemudian diambil beberapa ya genggam tanah begitu, kemudian dihambur di arah kepala kuburannya, bukan di arah kaki, di arah kepala kuburannya. Sebelum tanah itu diturunkan secara bersamaan semuanya. Jadi dihamburkan tanah tersebut. Nah, setelah itu baru ya ditimbunlah kuburan tersebut, diturunkan tanah galian tadi. Nah, setelah itu maka dibentuklah atas dari bagian kuburan tersebut seperti bentuk setengah lingkaran yang tingginya itu tidak lewat dari shibr, tidak lewat dari sejengkal. Sebagaimana Nabi SAW memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk meratakan kuburan yang lewat dari sejengkal. Ya, tatkala Fathul Mekah, Rasulullah mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib bahwasanya jangan kamu biarkan satu kuburan pun yang melewati satu jengkal, melainkan kamu ratakan. Diratakan supaya rata semua. Dan memang itu perintah dari Nabi SAW. Ya. Nabi SAW menyebutkan seperti yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwasanya Nabi SAW wa rafa'a qabrahu minal ardi nahwan min shibr. Jadi ditinggikan kuburan tersebut dari tanah itu seukuran shibr. Shibr itu satu jengkal. Kemudian di atas kuburan tersebut dibentuk seperti musannama. Musannama itu seperti bentuk setengah lingkaran yang tingginya tadi satu jengkal, musannama. Atau sebagian lain disebutkan seperti bentuk punuk unta, gitu ya, seperti itu dibentuk. Kemudian Nabi SAW memerintahkan di sana untuk meletakkan tanda bahwasanya itu adalah kuburan, diletakkan batu di sisi kepalanya, ya, batu di sisi kepalanya seperti
yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau memakamkan ataupun menguburkan jenazah. Beliau meminta agar dicarikan sebongkah batu, dan beliau tidak mencarikan sepotong kayu kan gitu ya, tapi beliau mencarikan sebongkah batu. Sehingga para ulama mengatakan jelas ini perkara yang lebih utama, mengikuti contoh Rasulullah, hendaklah diutamakan meletakkan batu di bagian kepala kuburan tersebut seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau meminta agar diambilkan sebongkah batu, ya, kemudian diletakkan di bagian kepalanya sebagai tanda, karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, boleh jadi nanti dari pihak keluarganya jika ada yang meninggal dunia maka dia bisa diletakkan di situ lagi. Ya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau meminta sebuah batu, kemudian ya beliau juga ikut mengambil batu tersebut, meletakkannya. Setelah itu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, yakni ata'lamu biha qabra akhi wa adfanu ilaihi man mata min ahli. Sehingga nanti bisa didapati bahwasanya ini adalah kuburan saudaraku, dan nanti bisa aku kuburkan ya di kuburan ini orang-orang yang meninggal dunia dari keluarganya. Begitu ya, mungkin nanti meninggal dunia lagi, ya dia itu dibuka lagi kan gitu ya. Kemudian diletakkan lagi keluarga di situ, tutup lagi. Kemudian mungkin nanti setahun atau 2 tahun lagi ada yang meninggal dunia, atau 10 tahun lagi, kemudian diletakkan lagi di situ, dibuat digali lagi, kemudian diletakkan jenazah keluarganya di situ. Nah, demikian. Ini diperbolehkan sebagaimana ini yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Kemudian setelah itu apa yang boleh dilakukan? Yaitu pada saat itu diperbolehkan bagi salah seorang di antara mereka ataupun pemukanya untuk memberikan beberapa saat wejangan untuk mengingatkan manusia yang hadir pada saat itu dengan kematian. Tapi ini tidak senantiasa dilakukan seperti itu. Terkadang Rasulullah pernah melakukan seperti ini, dan terkadang beliau hanya sebatas berdoa dan langsung meninggalkan tempat itu. Dan adapun berdoanya ya jelas yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara sendiri-sendiri, dan dengan ya tetap kepada kaidah berdoa, yaitu menghadap ke arah kiblat. Ya, berdoa dan meminta kepada Allah keampunan untuk saudara kita tersebut. Ya, seraya Rasulullah mengatakan bahwasanya istaghfiru li akhikum. Ya, mintalah ampunan untuk saudara kalian ini, karena sungguhnya dia nanti akan ditanya. Mintakanlah ya kepada Allah agar dia mampu memberikan jawaban biqauli sabit, dengan ucapan yang kokoh, ucapan yang teguh. Karena sungguhnya dia nanti akan mendapatkan pertanyaan di dalam kuburnya. Nah, sebatas itu ataupun memberikan wejangan, ya, kemudian berdoa, mendoakannya, dan setelah itu ya sebagaimana biasanya ya meninggalkan kuburan tersebut ya satu persatu, ya kemudian selesai. Nah, demikian ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Baik, adapun berkaitan setelah itu ada yang disebut dengan takziah. Takziah secara makna artinya menghibur. Dari kata azza yu'azzi ta'ziyah. Jadi takziah itu menghibur, tapi yang menghibur yang dimaksud di sini adalah menghibur sesuai dengan syar'i kan gitu ya, sesuai dengan tuntunan. Bukan menghibur di sini dengan hiburan-hiburan dengan sesuka manusia kan gitu ya, sesuka hati manusia, tapi menghibur di sini orang-orang yang tertimpa musibah, maksudnya memberikan hiburan agar cepat menghilangkan kesedihan pada diri mereka, supaya mereka tidak terus-menerus dan larut di dalam kesedihan, sehingga saudara-saudaranya mendatanginya dan memberikan kalimat-kalimat hiburan dan takziah, seperti dianjurkan mengatakan kepada saudara kita yang baru tertimpa musibah atau karena ada keluarganya meninggal dunia, kita mendatanginya sambil mengatakan inna lillahi ma akhadha wa inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajal musamma faltasbir wal tahtasib. Ini di antara kalimat yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengatakan ya bahwasanya ini kalimat takziah. Itu maknanya sesungguhnya apa yang diambil oleh Allah adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu juga miliknya. Segala sesuatu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu sudah ada ajal yang telah ditentukan. Maka sabar dan hendaklah ihtisab, bersabar dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini berkaitan dengan kalimat takziah ataupun kalimat hiburan yang lainnya boleh. Dan mengatakan bersabarlah, kan gitu ya.
Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang lebih baik. Ya, kemudian kalimat yang semisalnya yang bisa mempercepat hilangnya kesedihan dari ahlu musibah tadi, dari keluarga yang tertimpa musibah tadi. Nah, kemudian di sana para ulama memberikan dua hal yang banyak dilakukan oleh manusia, akan tapi perkara tersebut adalah perkara yang tidak disyariatkan ataupun menyelisihi tuntunan dari syariat Islam atau tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang pertama? Ya, mereka mengatakan bahwasanya perkara yang pertama adalah al-ijtima'u li ta'ziyah fi makanin khasin kadari wal maqbarah awil masjid. Sengaja berkumpul dalam rangka untuk takziah dan dikhususkan tempat tertentu. Apakah sengaja berkumpul di rumah, berkumpul di kuburan, berkumpul di masjid dalam rangka untuk takziah. Maka yang seperti ini, ya, perkara yang seperti ini menyelisihi kebiasaan kaum muslimin. Ya, maksudnya kaum muslimin yang pertama kan gitu ya, generasi awal, yaitu dari kalangan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena di sana didapat riwayat seperti ungkapan dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu. Apa kata Jarir? Jarir mengatakan, "Kunna na'uddul ijtima' ila ahlil mayyit wa sani'atit ta'am ba'da dufnihi minan niyaha." Kami dahulu di masa Rasulullah menganggap bahwasanya berkumpul-kumpul di rumah, ya, ahlul mayyit ataupun membuatkan makanan di rumahnya setelah pemakaman ataupun setelah dikuburkan jenazah, minan niyaha, ini termasuk perbuatan niyaha. Tahu niyaha tadi ya? Perbuatan niyaha itu perbuatan apa? Perbuatan jahiliyah, itu disamakan seperti niyaha, artinya meratapi kematian, enggak ridho, seakan-akan tidak rela dengan kematian tersebut, dengan musibah tersebut. Nah, para sahabat mengatakan, kami dulu di masa Rasulullah kumpul-kumpul setelah dimakamkan kan gitu ya, atau setelah dikuburkan, kemudian kumpul-kumpul di rumah ahlu mayit atau ahlu musibah, atau membuatkan makanan, buat acara makan-makan di sana. Maka kami menganggap di masa Rasulullah ini niyahah. Padahal niyahah ini adalah perkara yang paling diingkari oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, demikian, ini yang harusnya dijauhi oleh kaum muslimin, karena sesungguhnya perbuatan ini adalah perbuatan yang tidak disukai oleh generasi awal pendahulu Islam ini, yaitu para sahabat, dan mereka mendapatkan ini jelas dari siapa? Dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, demikian. Jadi ini beberapa hal, yaitu dua hal langsung disebutkan di sana, yaitu berkumpul-kumpul, baik itu makan ataupun tidak, ataupun sengaja membuatkan makanan dan membuat acara makan. Bahkan di sana Imam Syafi'i dalam kitab beliau mengatakan akrahul ma'tam. Ya, akrahul ma'tam. Kata Imam Syafi'i, bahwasanya aku membenci membuat acara makan-makan di rumah ahlul mayit ataupun ahlu musibah yang tertimpa kematian. Kenapa? Karena sungguhnya yang seperti ini bukan mempercepat hilangnya kesedihan, tapi bisa menambah banyaknya kesedihan, dan ini membebani orang yang terkena musibah. Karena yang namanya acara makan-makan itu adalah acara orang-orang yang mendapatkan kegembiraan, gitu ya. Itu namanya acara makan-makan. Maka tetapi yang namanya musibah ini tidak cocok gitu ya, tidak sesuai dengan acara makan-makan penuh dengan kegembiraan, sehingga ini tidak dilakukan oleh generasi awal, yaitu para sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun yang diperintahkan oleh Rasulullah kepada keluarga Ja'far, apa kata Rasulullah? Ketika didapati Ja'far meninggal dunia, Rasulullah mengatakan kepada kaum muslimin, isna'u li ali Ja'far ta'aman, faqad atahum amrun yushghiluhum, au atahum ma yushghiluhum. Hendaklah kalian membuatkan makanan untuk keluarga Ja'far. Rasulullah tidak mengatakan buatlah acara makan-makan di rumah Ja'far, tapi Rasul mengatakan buatkan makanan untuk keluarga Ja'far. Kenapa? Karena mereka dalam keadaan tertimpa musibah, ya. Sungguh telah datang perkara yang menyibukkan mereka. Artinya mereka, mungkin orang yang terkena musibah itu kemungkinan dia tidak akan terpikir lagi bagaimana untuk memperoleh makanan karena tertimpa musibah. Mungkin pikirannya hanya ya gitu ya, mengenang ataupun memikirkan gimana ya kebersamaan mereka dengan saudaranya, tapi sekarang sudah meninggal dunia, sehingga mereka tidak terpikir lagi dengan makanan, dan ini bisa menyebabkan mereka mungkin jatuh sakit ataupun yang semisalnya, sehingga saudara-saudaranya yang lain, tetangganya yang membuatkan makanan untuk mereka.
apakah dia digilir kan gitu ya. Tetangga apa bilang sini? Jiron kan gitu ya. Jironnya membuatkan makan untuk mereka. Nah, demikian. Nah, ini yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebenarnya di sana masih banyak hal-hal yang berkaitan dengan ini. Begitu ya, tetapi dengan waktu yang terbatas ya, mungkin nanti bisa ditanyakan jika memang ada yang kurang jelas dari pemaparan yang sudah kita sebutkan dari tadi pagi kan gitu ya. Cukup panjang sebenarnya. Nah, sungguhnya saya pribadi atau anak pribadi ketika membahas pembahasan ini di Balikpapan kan gitu ya, ini membutuhkan sampai kurang lebih setahun lebih ya baru selesai gitu ya, khusus masalah jenazah jika memang ingin dirinci ingin dijabarkan secara panjang lebar. Tapi kita berusaha untuk mengambil dan meringkasnya sehingga terkadang kita dapati ada hal-hal yang mungkin terlewatkan ya, seperti tadi doa masukannya. Dan di sana juga ada satu adab yang mungkin banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin ketika memasuki kawasan pemakaman ataupun kawasan kuburan. Di sana ada adab yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, membaca doa masuk ke dalam kuburan. Ini jarang dilakukan oleh kaum muslimin. Ya, terutama ketika mereka ikut mengantarkan jenazah. Mereka masuk saja kan gitu ya, tidak mengucapkan salam kepada mereka. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu lalahikun wa as'alullah lana wa lakumul afiyah. Di sana ada tambahan yarhamuhullahul mustaqdimina wal mustakhirin as'alullah lana wa lakumul afiyah. Kemudian dia masuk dengan melepaskan kedua sendalnya, melepaskan kedua sepatunya. Nah, ini banyak yang ditinggalkan oleh kaum muslimin. Mereka asik dengan memakai sepatu atau apa nih, sandal di sini bilang ya? Slipper. Oh, kok sama seperti Malaysia ya? Enggak ya? Slipper. Bukan sandal ya. Slipper ataupun sepatunya itu tetap dipakai masuk ke kawasan kuburan. Ya, ke daerah kuburan tersebut, wilayah kuburan. Ini tidak boleh. Yang seperti ini dilarang oleh Nabi SAW. Bahkan Rasulullah melarangnya dengan keras. Ketika mendapati ada seorang laki-laki memasuki ya tempat pemakaman atau tempat perkuburan seperti itu, Rasulullah mendapati dia nggak buka sendal, maka Rasulullah memanggilnya. Maka orang tersebut tidak mengetahui dan tidak menyangka kan gitu ya. Awalnya dia tidak mengetahui yang memanggil itu Rasulullah. Setelah dia lihat ternyata Rasulullah. Rasulullah mengatakan, "Ya sahibas sibatain." Ya sahibas sibataini. Alki sibtaitika, ya kama qala sallallahu alaihi wasallam, hai pemilik dua sandal, lepaskan kedua sandalmu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika aku menoleh ternyata Rasulullah, aku pun melepaskan kedua sandalku. Nah, ini adab yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin ketika memasuki ya kuburan. Di dalam mereka membaca doa tadi kemudian melepaskan kedua sandalnya dan masuk. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin kita cukup dulu ya sampai di sini. Kalau memang ada yang ingin bertanya ya silahkan ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dari teori ataupun materinya nanti bisa kita sempurnakan, atau besok bisa kita sempurnakan dengan prakteknya kan gitu ya, langsung melihat mungkin lebih bisa menghafalnya. Walaupun dalil-dalil tadi tidak bisa dihafalkan gitu ya. Mungkin butuh waktu yang lama, tapi minimalnya gerakan-gerakan ataupun praktek dan tata caranya itu lebih mudah menempel sehingga bisa nanti kita terapkan sesuai dengan cara yang benar. Wallahu a'lam bishawab.